Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Bahagia sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentu seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kesempatan kali ini kami akan menghadirkan sebuah kisah misteri Yuda yang berjudul Titisan Sang Naga. Debur ombak menderu memecah karang di pantai paling timur di Pulau Jawa itu. Diselingi deru angin laut dan kicauan burung camar menambah keindahan suasana di sekitar pantai. Tak jauh dari pantai, berdiri bangunan di atas area yang luas dengan halaman yang tertata rapi. Di dalamnya terdapat banyak sekali ruangan dan kamar. Dalam salah satu kamar, tepatnya di lantai 2, terbaring seorang pemuda usia 20 tahunan. Di sampingnya duduk seorang pria tua dengan janggut panjang yang memutih, memakai jubah dan celana serba putih dengan sorban menutupi kepalanya. Perlahan pemuda yang terbaring itu membuka mata. Dipandanginya seluruh ruangan dengan tatapan mata yang masih samar. "Akhirnya kamu sadar juga, Yud," terdengar suara pelan. Pemuda itu kaget. Ternyata di sampingnya duduk seorang pria tua berjubah putih yang kini mendekatinya. "Paman, bagaimana aku bisa ada di sini?" ucap pemuda itu terheran-heran. "Nanti paman ceritakan. Lebih baik sekarang kamu bangun, bersihkan tubuhmu, lalu makan hidangan yang sudah disiapkan di meja itu." Lelaki tua itu menjawab sambil tersenyum. Pemuda itu adalah Yuda yang kini ada di Padepokan Karangsewu, tempat pamannya Ki Heru Cokro tinggal. Setelah mandi dan menyantap hidangan, lalu Yuda keluar kamar menuju ruangan besar yang ternyata adalah sebuah musola tempat pamannya Ki Heru Cokro sedang khusyuk berzikir. Dia lalu duduk di samping pamannya. Tak lama menunggu, sang paman akhirnya menyelesaikan zikirnya. Lalu pria tua itu berkata, "Bagaimana keadaanmu, nak? Apa yang kau rasakan saat ini?" Pria tua itu bertanya pelan. "Aku baik-baik saja, paman. Tapi aku masih bingung, bagaimana aku bisa sampai di sini. Seingatku, terakhir kali aku ada di dalam hutan. Dan bapakku..." Yuda tak mampu melanjutkan ucapannya. Wajahnya tertunduk. Terbayang kembali peristiwa memilukan saat bapaknya tewas ditelan siluman ular. Perlahan air matanya menetes. "Ya, dirimu pingsan berhari-hari. Aku yang membawamu dari dalam hutan dan kubawa ke tempatku ini," ucap Ki Heru Cokro. "Tapi bagaimana bisa paman tahu keberadaan kami di hutan itu?" tanya Yuda penasaran. "Sebelum peristiwa itu, ibumu selalu datang dalam mimpiku. Dia menangis sambil meminta agar aku datang menolong engkau dan bapakmu. Sayangnya aku datang terlambat. Bapakmu tak mampu kuselamatkan." Ki Heru Cokro menjelaskan panjang lebar. "Sekarang lebih baik kamu sholat dan berdoa. Semoga arwah kedua orang tuamu mendapat tempat yang layak di sisi Allah." Ki Heru Cokro berkata lembut. Yuda terdiam, wajahnya masih tertunduk lesu. "Kenapa? Katakan apa yang ada dalam pikiranmu," ucap Ki Heru Cokro lagi. "Maaf paman, sudah lama saya tidak sholat. Saya jadi malu sama paman," ujar Yuda pelan, hampir tak terdengar. Pamannya hanya tersenyum sambil memegang pundak Yuda. Lalu ia berkata, "Aku tahu itu semua karena pengaruh iblis yang bersemayam di dalam tubuhmu. Tapi jangan khawatir, aku akan membimbingmu," ucap Ki Heru Cokro sambil tersenyum. Sejak saat itu, Yuda tinggal bersama pamannya di Padepokan Karangsewu, tempat menimba ilmu bela diri dan keagamaan yang sangat terkenal di seluruh timur Pulau Jawa. Banyak sekali murid-murid yang mondok di sana. Malam itu, tepat sebulan Yuda tinggal di sana. Bulan purnama bersinar terang di atas area Padepokan. Yuda terlihat gelisah dalam kamar. Sejak tadi ada hawa panas yang menjalar di sekujur tubuhnya, terutama pada bagian 2 titik tanda hitam di bawah pusarnya. Makin lama, tubuhnya makin terasa panas. Pandangannya mulai kabur.
secara perlahan terjadi perubahan aneh pada tubuhnya, dan akhirnya terdengar teriakan keras dari kamar Yuda. Ki Heru Cokro yang sedang berzikir di musola tampak terkejut. Lalu dia bergegas menuju kamar Yuda. Tak lama kemudian, di depannya terlihat pemandangan aneh luar biasa. Yuda, keponakannya, telah menjelma menjadi sosok makhluk menyeramkan. Sekujur tubuh pemuda itu dipenuhi sisik emas, matanya merah menyala, lidahnya menjulur dengan ujung membelah dua. Astagfirullah. Ki Heru Cokro berseru sambil tetap memegang tasbihnya. Dia ambil satu langkah mundur. Para murid banyak yang berdatangan, lalu serentak terkejut melihat sosok Yuda di hadapan mereka. "Mundur kalian semua, jangan mendekat. Yuda ada dalam pengaruh iblis yang sangat berbahaya," perintah Ki Heru Cokro pada seluruh muridnya. Yuda meraung dan mendesis menjulurkan lidahnya. Ki Heru Cokro nampak tenang. Jari tangan kanannya masih menggenggam tasbih sambil mulutnya komat kamit membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ki Heru Cokro maju mendekati Yuda. Melihat hal itu, Yuda dengan cepat menyerang pamannya. Ki Heru Cokro berkelit, wajahnya kini tampak lebih tegang. Kemudian Yuda balik menyerang dengan membabi buta. Namun hanya dengan gerakan-gerakan sederhana, Ki Heru Cokro mampu menghindarinya. Seisi kamar porak-poranda akibat amukan Yuda yang terlihat sangat bernafsu ingin melukai pamannya. "Tolong ambilkan garam," pinta Ki Heru Cokro pada salah satu muridnya. Tak lama kemudian, segenggam garam sudah ada di tangan Ki Heru Cokro. "Bismillah," ucap Ki Heru Cokro sambil menaburkan garam ke sekeliling Yuda. Yuda merangsek maju, tapi tiba-tiba dirinya meraung. Sisiknya seperti melepuh ketika terkena garam tadi. Tapi Yuda makin ngamuk menjadi-jadi. Dia sudah siap melancarkan serangan berikutnya. Ki Heru Cokro tak tinggal diam. Dilemparkannya sisa garam yang ada di tangannya ke arah Yuda. Yuda meraung kesakitan. "Pergi kau iblis, jangan ganggu keponakanku," teriak Ki Heru Cokro sambil menyabetkan tasbih ke arah Yuda. Yuda terpental dan menjerit, lalu pingsan. Ki Heru Cokro mendekati Yuda yang sudah tak berdaya. Lalu lelaki tua itu mengusapkan tangannya ke sekujur tubuh Yuda yang diam tak bergerak. Perlahan, semua sisik emas di tubuh Yuda menghilang, bergantikan keringat yang membasahi sekujur tubuh. "Alhamdulillah, angkat dia ke tempat tidur," pinta Ki Heru Cokro kepada beberapa muridnya. Setelah Yuda dibaringkan di tempat tidur, Ki Heru Cokro kembali menaburkan garam ke sekeliling tempat tidur itu. "Kita tinggalkan dia, biar dia istirahat. Malam ini dia aman. Tapi aku minta beberapa murid berjaga-jaga di depan kamarnya," perintah Ki Heru Cokro pada seluruh murid yang ada di situ. Lalu Ki Heru Cokro pergi menuju kamarnya. Tak lama kemudian dia nampak khusyuk bersila, berdoa memohon petunjuk dari Sang Maha Kuasa. Keesokan paginya, Yuda terbangun dari pingsannya. Dilihatnya seluruh kamar hancur berantakan. Dia benar-benar tak ingat apa yang terjadi padanya. Seluruh badannya terasa sakit. Perlahan ia bangkit, lalu tertatih keluar kamar. Terlihat pamannya yang sedang duduk berzikir di dalam musola. Yuda coba menghampiri, tapi baru beberapa langkah saja, tubuhnya langsung ambruk. Ki Heru Cokro terkejut, lalu menghentikan zikirnya dan langsung memapah Yuda kembali ke kamar. Dibantunya Yuda kembali ke tempat tidur, lalu duduk di samping keponakannya itu. "Lebih baik kamu istirahat dulu, Yud. Badanmu masih lemah," pinta Ki Heru Cokro. "Apa yang terjadi padaku, Paman? Kenapa kamar jadi berantakan seperti ini?" tanya Yuda pelan pada pamannya. "Sudah, nanti saja Paman jelaskan. Lebih baik sekarang kamu pulihkan saja kondisimu dahulu,"
ucap Ki Heru Cokro sambil tersenyum. Tak lama kemudian, datang seorang gadis membawakan nampan berisi makanan. Nah, itu Arum datang bawa makanan. Nanti kamu makan ya, supaya cepat pulih, kata Ki Heru Cokro. Hari beranjak siang, Yuda baru saja selesai sholat duhur. Kondisinya kini jauh lebih baik. Lalu dia melangkah keluar kamar mencari pamannya. Dilihatnya sang paman duduk di depan murid-murid padepokan. Lalu Yuda ikut duduk bersama para murid. Tak lama kemudian, semuanya pun membubarkan diri, meninggalkan Yuda dan pamannya berdua. Bagaimana kondisimu, nak? Tanya sang paman. Sudah mendingan, paman. Tapi masih terasa panas di bagian titik hitam di bawah pusarku, jawab Yuda. Lalu kemudian Ki Heru Cokro menceritakan peristiwa yang terjadi tadi malam. Yuda nampak sangat terkejut, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Selanjutnya, apa yang harus aku lakukan, paman? Aku tak mau terus-menerus dikuasai iblis itu, tanya Yuda. Kita tak boleh gegabah, karena pengaruh iblis itu sangat kuat dalam dirimu. Bagaimanapun, intisari iblis itu telah menyatu denganmu, mengalir dalam darahmu, nak, Ki Heru Cokro menjelaskan. Aku belum menemukan cara untuk menghilangkannya, karena kalau dipaksakan akan merenggut nyawamu, sambung Ki Heru Cokro. Yuda nampak sedih mendengarnya. Rasanya ingin mati saja begitu menyadari bahwa dirinya adalah manusia setengah iblis. Saat ini yang bisa kita lakukan adalah mengurangi pengaruh iblis itu, mengendalikannya agar tak mampu menguasai dirimu, ucap Ki Heru Cokro. Bagaimana caranya, paman? Kekuatan iblis itu sangat besar. Aku tak mau sampai mencelakai orang lain, tanya Yuda pada pamannya. Caranya dengan mendekatkan diri pada Sang Maha Pencipta, karena dia adalah sumber segala kekuatan di alam semesta ini, kata Ki Heru dengan bijak. Perdalam ilmu agamamu, perbaiki ibadahmu, perbanyak amalmu, karena dengan begitu engkau akan selalu ada dalam lindungannya, sambung Ki Heru Cokro lagi. Yuda mengangguk-angguk mendengar wejangan dari pamannya itu. Ada setitik harapan terpancar dalam hatinya. Apakah Yuda mampu melenyapkan iblis dalam dirinya? Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.